إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, hadirin para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah pada hari yang berbahagia ini, pada hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan umur panjang, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan suatu perintah yang sangat di sisi Allah, yaitu kita berharap dan bermohon kepada Allah semoga serangkaian ibadah salat Jumat yang akan kita laksanakan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah terbesar yang hari ini dihadapi oleh masyarakat kita adalah masalah ekonomi. Banyak kasus perceraian terjadi disebabkan masalah ekonomi. Banyak orang yang terjebak dalam pinjol juga disebabkan masalah ekonomi. Namun tidak sedikit dari mereka yang mengakhiri hidupnya disebabkan masalah ekonomi. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal di dalam Al-Quran dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang ada di permukaan bumi ini kecuali sudah Allah tanggung rezekinya. Namun kenapa hari ini kita begitu sulit untuk mendapatkan rezeki? Namun hari ini kita kenapa begitu susah mendapatkan rezeki? Inilah tema khutbah kita pada siang hari ini, 5 sumber rezeki dalam perspektif Al-Quran, atau 5 sumber rezeki menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada beberapa sumber rezeki. Yang pertama, senantiasa menjaga ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa menjaga sifat takwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji akan memudahkan rezekinya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Talaq. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya solusi dari segala permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kata-kata takwa ini sering disebutkan, sering diucapkan hampir setiap Jumat. Bahkan ini menjadi salah satu syarat sah khutbah Jumat, yaitu memberikan wasiat takwa. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa itu takwa? Apa definisi takwa? Sahabat Ali radhiyallahu an, ketika beliau mendefinisikan takwa, beliau mengatakan at-taqwa al-khaufu minal jalil. Takwa adalah perasaan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wal qana'atu minal qalil.
dan merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada diri kita, tanpa membanding-bandingkan nikmat yang Allah berikan pada diri kita dengan nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Wal amalu bitanzil, dan beramal dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, wal isti'dalu liyaumir rahil, punya persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Ini definisi takwa. Nah, orang-orang yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah, menjaga hubungan baiknya dan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mempermudah rezekinya. Ini sumber rezeki yang pertama, senantiasa menjaga hubungan baik dan Allah, senantiasa menjaga sifat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sumber rezeki yang kedua adalah memiliki perhatian penuh terhadap salat. Menjaga salat. Menjaga salat itu dari dua hal. Yang pertama dari waktunya, yaitu di awal waktu, dan yang kedua dari caranya, dengan cara berjamaah. Orang-orang yang punya perhatian terhadap salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya. Hal ini Allah sebutkan di dalam surat Thaha. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian, kata Allah. Nahnu narzuquka, justru kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, idza aqamtas shalah ataqallahu rizqa min haitsu la yahtasib. Jika kalian punya perhatian penuh kepada salat, jika kalian senantiasa memperhatikan salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki pada kalian dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang-orang yang melalaikan salat, ini pun sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di surah Al-Ma'un, Allah berfirman, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Orang yang salat bagaimana celaka ya Allah? Allah jelaskan pada ayat berikutnya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Pertanyaannya, apa yang maksud lalai dari salat? Apakah tidak khusyuk dalam salat? Kalau memang ini yang dimaksud, maka semua kita yang hadir di majelis ini, semua kita hadir di tempat ini akan celaka. Siapa di antara kita yang bisa mempertahankan kekhusyukan dalam salat, mulai dari takbir sampai taslim? Berat. Ternyata bukan ini yang dimaksud dalam ayat ini. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika beliau menafsirkan ayat fawailul musallin, maka beliau mengatakan yang dimaksud orang yang lalai dari salat, dari salatnya adalah alladzina yuakhiruna shalah an awqatiha, orang yang senantiasa mengakhir-akhirkan salat sampai lewat waktunya. Ini yang maksud lalai dalam ayat ini. Salat zuhur yang harusnya dikerjakan jam 12, dia baru melaksanakan jam setengah 3. Baru dapat 2 rakaat, terdengar kumandang azan asar. Salat asar seharusnya dikerjakan setengah 4, dia mengerjakannya setengah 6. Baru dapat 2 rakaat, terdengar maghrib. Nah, orang-orang seperti inilah yang disebutkan dalam ayat ini lalai dari salatnya. Orang yang senantiasa menjaga salat, punya perhatian penuh pada salat, Allah akan mudahkan rezekinya. Ini yang kedua, sumber rezeki yang kedua. Sumber rezeki yang ketiga adalah senantiasa istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa membasahi lidahnya dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Nuh, Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuh alaihi salam menyampaikan kepada kaumnya untuk senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat dari istighfar? Apa faedah dari istighfar? Allah jelaskan pada ayat berikutnya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan untuk kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan mudahkan mendapatkan keturunan dan harta benda. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal
istighfar ja'alallahu min kulli daqin makhraja. Barang siapa yang senantiasa membasahi lidahnya dengan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya solusi dari segala permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini manfaat istighfar yang akan kita dapatkan di dunia. Adapun manfaatnya di akhirat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang lain. Apa kata Nabi? Tuba, tuba, sungguh beruntung, sungguh beruntung. Man ya Rasulullah, siapa wahai Rasul? Man wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Orang yang mendapati buku catatan amalnya penuh dengan istighfar. Dan istighfar ini Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, ini amalan yang sederhana, mudah untuk kita lafalkan. Mungkin sebagian bapak-bapak dari rumah menuju ke kantor itu bisa menghabiskan waktu setengah jam, bisa menghabiskan waktu 1 jam. Manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber rezeki yang ketiga. Sumber rezeki yang keempat adalah senantiasa bersedekah. Senantiasa bersedekah. Karena dalam ibadah sedekah Allah tidak melihat nominalnya, tapi yang Allah lihat adalah istiqomahnya. Yang Allah lihat istiqomahnya. Dan orang-orang yang senantiasa bersedekah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Surat Saba. Apa saja yang kalian keluarkan, apa saja yang kalian infakkan, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Ayat ini senada dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ma naqasa min mali 'abdi min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba disebabkan sedekah. Nabi mengatakan, ma naqasa malu 'abdi min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba disebabkan sedekah. Bahkan dalam hadis qudsi dengan tegas Allah mengatakan, ya bani Adam, anfiq unfaq alaih. Wahai manusia, berinfaklah maka kamu akan diberikan rezeki. Dan waktu terbaik untuk bersedekah adalah di waktu subuh. Di waktu subuh. Karena di waktu subuh Allah menciptakan malaikat khusus yang mendoakan orang-orang yang senantiasa bersedekah di waktu subuh. Ini waktu terbaik untuk bersedekah. Kemudian sumber rezeki yang terakhir adalah senantiasa berusaha dan kerja keras. Tidak cukup hanya menjaga ketakwaan pada Allah, tidak cukup dengan hanya menjaga salat, tidak cukup dengan hanya istighfar, tidak cukup dengan hanya sedekah, tapi tetap harus bekerja dan usaha. Disebutkan dalam surat Maryam, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi Maryam yang berada di mihrab, maka Allah perintahkan pada Maryam, wa huzzi ilaiki bizi'in nakhlah tusaqir alaiki rutaban janiyah. Wahai Maryam, itu di depan engkau ada pohon kurma, maka gerak-gerakkanlah pohon kurma tersebut, nanti akan berjatuhan kurma-kurma yang matang, akan berjatuhan kurma-kurma yang masak. Pertanyaannya, bukankah Allah mampu mendatangkan buah kurma langsung di hadapan Maryam? Iya, mampu. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Maryam untuk bergerak, untuk menggerak-gerakkan pohon kurma tersebut? Ulama mengatakan ini pentingnya untuk berusaha dan kerja keras. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seseorang pemuda yang ketika waktu duha senantiasa berada di masjid. Waktu duha, waktu untuk bekerja. Namun ada seorang pemuda, dia selesai solat duha, baca Al-Quran, solat duha, baca Al-Quran, terus beribadah di waktu orang bekerja. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi pemuda tersebut dan mengatakan, ya Abdullah, qum wa'mal. Wahai hamba Allah, berdirilah, bekerjalah. Inna sama la tumtir dhahaban. Wahai anak muda, bekerjalah, sesungguhnya langit tidak menurunkan emas. Ini menunjukkan pentingnya bekerja. Nah, yang menjadi masalah kita hari ini, kita fokus ke poin yang kelima. Kita terlalu fokus ke poin yang kelima, kerja, sehingga lupa memperbaiki hubungan baik dan Allah, lupa menjaga salat dengan baik, lupa beristighfar, bersedekah. Kita fokus ke poin yang kelima, kerja. Sehingga apa yang terjadi?
duit kita banyak, rezeki kita banyak, tapi tidak ada keberkahannya. Tidak ada keberkahannya. Karena rezeki yang berkah itu akan terlihat dari generasi atau keluarga-keluarga yang saleh dan salehah. Maka rezeki yang sedikit ada keberkahannya jauh lebih baik dari rezeki yang banyak namun tidak ada keberkahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki-rezeki semua kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil munfaridi bil ijad, wassalatu wassalamu ala Muhammadin afdalul ibad wa ala alihi wa ashabihi wa ulil bahjati war rasyad. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa'lamu anna man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wala jahilan illa 'allamtah wala hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.